Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kita kelompok 7 dengan anggota Saya Talia Saada, saya Alia Harinisa Hardiani. Saya Natasha Salina Amiruddin. Dan saya Berliana Rizka Surya Azhara. Di sini kita akan menjelaskan materi tentang konselor sebagai konsultan. Selamat menyaksikan. Nah, itu sebenarnya tugasnya apa sih? Yang aku tahu, B kan cuma ngurusin anak-anak yang bermasalah. Sama kalau misalnya kita mau curhat, kita tinggal ke BK. Setahu aku cuma kayak gitu. Dulu aku juga mikirnya gitu sih. Tapi ternyata tuh BK tuh jangkauannya tuh lebih luas. Dan kemarin guruku juga bilang bahwasanya sebagai konselor tuh juga sebagai konsultan di sekolahan. Konsultan? Gimana maksudnya? Konsultan tapi di sekolah? Jadi, konselor atau konsultasi itu seperti diskusi antara konselor dengan guru atau orang tua untuk memahami masalah yang dialami oleh siswa. Konselor tidak hanya menanyakan apa masalahnya, tapi juga mencoba memahami kenapa masalah itu terjadi dan cara untuk mengatasinya. Tujuannya supaya guru dan orang tua bisa lebih siap untuk mengetahui cara bagaimana mendampingi siswa jika hal yang sama terjadi lagi. Kadang, guru atau orang tua salah menilai perilaku anak karena belum tahu bahwa itu bagian dari proses tumbuh kembang. Konselor akan menjelaskan tahap-tahap perkembangan anak sehingga guru atau orang tua dapat merespon menjadi lebih tepat, tidak berlebihan, dan lebih membantu siswa untuk berkembang. Nah, ada pula bentuk dari konselor sebagai konsultan. Yang pertama, membantu guru memahami kebutuhan siswa. Nah, di sini konselor itu berperan untuk menjelaskan kondisi psikologis, sosial, ataupun akademik siswa agar guru itu tahu bagaimana cara terbaik untuk mendampingi mereka. Kedua, membantu dalam manajemen kelas. Nah, di sini konselor membantu guru strategi untuk menghadapi kelas yang sulit, seperti bagaimana sih menenangkan kelas secara menegur yang efektif. Yang ketiga, adapun membantu memahami perkembangan anak. Nah, di sini konselor itu menjelaskan kepada orang tua dan guru apakah perilaku siswa ini tuh wajar atau perlu ada perhatian khusus. Nah, yang keempat itu ada berkolaborasi dengan profesional lain. Di sini kalau masalah siswa itu cukup kompleks, konselor bekerja sama dengan psikolog, dokter atau puskesmas, dan bisa juga dengan pekerja sosial. Nah, ada nih yang kelima, yaitu membangun lingkungan sekolah yang inklusif. Nah, di sini konselor itu membantu sekolah menciptakan lingkungan yang nyaman untuk siswanya tanpa diskriminasi, baik dari segi budaya, agama, kemampuan, ataupun latar belakang lainnya. Yang keenam, ada pun membahas rencana pendidikan individu atau IEP. Nah, di sini sebagai konselor mendampingi guru, orang tua, dan spesialis dalam merancang program khusus untuk siswa yang berkebutuhan khusus. Yang ketujuh yaitu melatih konselor sebaya. Di sini konselor membantu siswa belajar menjadi penolong bagi teman dan juga mediator antar konflik di kalangan siswanya. Adapun yang kedelapan yaitu membantu lingkungan sekolah yang inklusif, yaitu konselor membantu para stafnya membuat sekolah itu yang nyaman untuk semua budaya yang ada di sekolah itu. Nomor 9 yaitu memberi konsultasi organisasi. Nah, di sini sebagai konselor membantu admin dalam pengelolaan sekolah agar berjalan menjadi lebih efektif lagi. Nah, dan terakhirnya yaitu yang ke-10, membantu memahami instrumen penelitian. Di sini, konselor itu bertugas untuk menjelaskan tujuan tes dan cara membaca hasil agar keputusan tentang siswa itu lebih menjadi tepat. Nah, kemudian di sini terdapat juga peran konselor sebagai konsultan. Nah, yang pertama itu ada konselor sebagai penggerak sebuah kolaborasi. Nah, konselor bekerja sama dengan guru, orang tua, dan juga pihak-pihak terkait untuk menyelesaikan permasalahan siswa yang mengalami permasalahan yang kompleks. Nah, tujuannya bukan hanya membantu satu siswa, tapi memperbaiki lingkungan belajar secara keseluruhan. Nah, yang kedua, itu ada konselor sebagai agen perubahan. Nah, konselor itu tuh mendorong inovasi yang ada di sekolah dengan mengedukasi guru, membimbing orang tua, dan juga mengadvokasi kebutuhan siswa-siswanya.
Nah, yang ketiga, itu ada konselor sebagai penghubung sekolah dengan lingkungan sekitarnya. Nah, konselor ini menjalin jaringan dengan keluarga, lembaga kesehatan, kemudian dengan sosial untuk membantu siswa yang butuh dukungan di luar kapasitas sekolah. Nah, ini memastikan siswa mendapat bantuan yang tepat. Nah, yang terakhir, itu ada konselor sebagai penyedia informasi profesional. Konselor ini memberikan sebuah informasi berbasis ilmu pengetahuan tentang perilaku dan juga perkembangan siswa kepada guru dan juga orang tua. Sehingga mereka ini bisa mendukung siswa secara konsisten di rumah maupun di sekolah, seperti itu. Terima kasih sudah menyaksikan. Sampai jumpa.